Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Parasian Lumantuwi dengan NIM 11S24035. Saya dari kelas 12I2 Prodi Informatika Angkatan 24 di Institut Teknologi Del. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penjelasan mengenai praktikum yang keenam pada mata kuliah algoritma dan struktur data atau Alstrudat dengan topik praktikum kali ini adalah grabs dan hips. Nah, jadi untuk langkah praktikumnya sudah ada di modul ya, seperti berikut. Nah, jadi ada aktivitas praktikumnya, jadi ada introduction mengenai grabs-nya di sini. Nah, dan ada instruksi untuk penambahan beberapa metode ya, seperti add vertex-nya, kemudian ada add edge-nya, kemudian ada remove edge-nya, dan ada remove vertex-nya. Nah, jadi untuk langkah praktikum ini sudah saya selesaikan, sudah saya ikuti sesuai dengan yang ada pada modul, begitu juga dengan yang ada HIPS. Jadi saya sudah mengikuti langkah-langkahnya seperti menambahkan metode helper metodenya, kemudian ada insert, dan ada sing down, ada remove di sini. Nah, jadi untuk aktivitas praktikum mengenai grabs dan hips ini sudah saya ikuti. Nah, sekarang kita berfokus pada studi kasus yang ada, baik itu studi kasus pada grab dan juga studi kasus pada hip. Nah, kita berangkat dari yang studi kasus grab ini. Ada jarak terdekat. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu mengenai yang grab ya, yang pertama. Nah, sebenarnya grab itu apa sih? Nah, jadi grab itu merupakan struktur data non-linear yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek ya. Baik. Jadi dalam graf ini terdiri dari dua komponen utama, nah yaitu ada vertex atau node yang ini adalah merepresentasikan objeknya dan edge-nya itu atau dalam bahasa Indonesia adalah sisi yang merepresentasikan hubungan antar vertex-nya. Nah, jadi struktur dari graf ini dia memiliki atribut utama. Atribut utamanya adalah eh, edge list yang berfungsi untuk menyimpan hubungan antar vertex-nya. Nah, sini ada edge list. Nah, jadi eh, dengan menggunakan ada hashmap di sini, ya, hashmap string array list string ini, jadi setiap vertex atau objeknya itu dapat dengan cepat mengakses daftar vertex lain yang terhubung dengannya. Jadi pendekatan ini membuat penyimpanan si Grab itu menjadi lebih efisien, terutama ketika jumlah edge-nya tidak terlalu banyak dibandingkan jumlah vertex-nya. Nah, kemudian ada operasi dasar pada Grab yang diimplementasikan melalui beberapa metode utama ya. Nah, ada metode di sini namanya metode kita lihat di sini ada add vertex ya. Jadi add vertex di sini digunakan untuk menambahkan vertex baru. Nah, yang uh, di dalam sebuah graph. Untuk wujud graph itu sendiri seperti ini. Ada graph seperti ini. Nah, untuk kemudian eh, ada juga metode yang namanya add edge. Ini adalah untuk menambahkan edge atau hubungan antar vertex tadi ya. Nah, kemudian selain itu ada juga beberapa metode ya seperti ada remove edge di sini, remove edge di sini digunakan untuk menghapus hubungan antar dua vertex serta ada remove vertex juga di sini. Di mana remove vertex ini digunakan untuk menghapus sebuah vertex beserta seluruh edge yang terhubung dengannya. Nah, selain operasi-operasi dasar yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kode program pada Grab ini juga mengimplementasikan studi kasus yang di mana studi kasusnya itu bisa kita lihat di sini. Jadi dia mencari jalur terpendek gunakan yang namanya Dijkstra algorithm. Nah, dengan metode Dijkstra ini kita dapat menentukan jarak final
dari satu vertex ke vertex lainnya ada pada grab berbobot atau grab yang bernilai. Nah, algoritma ini nih, jadi implementasinya seperti ini. Ini adalah dari implementasi dari algoritma eh, Dijkstra itu tadi ya. Nah, jadi eh, si algoritma ini tuh bekerja dengan menyimpan jarak sementara dari titik awal ke setiap vertex menggunakan yang namanya adalah hash map di sini. Nah, hash map ini kemudian secara bertahap memilih vertex dengan jarak yang paling kecil yang belum dikunjungi. Nah, setelah itu jarak ke setiap tetangganya diperbarui jika ditemukan jalur yang lebih pendek. Karena ini kan algoritmanya untuk mencari jalur terpendek ya. Nah, setelah proses selesai, jalur terpendek dibentuk kembali dengan menelusuri vertex sebelumnya hingga mencapai titik awal. Nah, jadi untuk pengimplementasiannya sendiri sudah saya lakukan ya untuk si eh, studi kasus ini kok. Jadi begini adalah bentuk implementasinya, kemudian ada app-nya juga seperti ini, dan saya sudah menjalankannya juga dan muncul seperti ini. Jadi ketika diberikan sebuah Grab seperti ini, nah, misalnya kita ingin mencari jalur terpendek dari titik nol nih ke titik 4. Nah, jadi dengan algoritma Dijkstra tadi yang sudah kita implementasikan, maka akan mencari jalurnya apa? Jalur nol, lalu ke 7, lalu ke 6, 5, dan ke 4 dengan nilai pada masing-masing edge-nya yang pada jalur itu tuh ada 8 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 10 yang dimana jarak terpendek dari titik nol ke titik 4 itu adalah 21. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya untuk si grabnya sudah aman ya. Kemudian kita ke si hip di sini. Ya, kita masuk ke si heap. Jadi heap itu apa sebenarnya? Nah, heap itu merupakan struktur data yang berbentuk complete binary tree yang biasanya digunakan untuk mengatur elemen berdasarkan prioritas tertentu. Nah, pada implementasi si uh, heap ini direpresentasikan menggunakan yang namanya array list di sini. Sehingga struktur pohon biner dapat disimpan secara efisien dalam bentuk array. Nah, heap yang digunakan pada kode ini adalah eh, max heap ya. Jadi max heap itu adalah di mana nilai terbesar selalu berada pada posisi root. Nah, jadi struktur heap ini memiliki atribut utama yaitu heap yang bertipe array list di sini, array list integer ya, dan berfungsi untuk menyimpan seluruh elemen. Jadi posisi ada yang namanya parent dan child pada heap yang dihitung menggunakan rumus index array. Misalnya di sini ada untuk left childnya itu adalah 2 dikali index plus 1, untuk right childnya itu adalah 2 dikali index plus 2, dan untuk parentnya adalah index min 1/2 dibagi 2. Nah, dengan pendekatan ini, hubungan antar node dapat ditentukan tanpa harus membuat objek seperti pada struktur tree biasa. Nah, jadi pada heap ini ada operasi-operasi dasar seperti misalnya ada insert di sini. Nah, insert ini tuh digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam heap dengan menempatkan elemen tersebut di akhir array. Kemudian di sini ada metode yang namanya remove ya. Ya, remove ini adalah kebalikannya. Remove ini adalah digunakan untuk menghapus elemen terbesar atau rootnya. Nanti jika setelah root dihapus, eh, elemen terakhir dipindahkan ke posisi root lalu dilakukan proses yang namanya sync down. Sync down ini atau heapify, heapify down untuk memastikan struktur heap tetap memenuhi aturan dari si max heap tadi. Nah, kode program pada HIP ini juga merepresentasikan dari beberapa studi kasus yang diberikan di modul ya. Misalnya untuk pertama itu adalah elemen terkecil. Jadi kita memanfaatkan HIP untuk mencari elemen terkecil pada urutan ke K. Nanti diberikan seperti pada contoh ini. Jadi pada contoh misalnya seperti ini.
Jadi ini ada studi kasus yang diberikan ya. Jadi ini mencari elemen. Studi kasus yang pertama adalah mencari elemen terkecil pada urutan kekal melalui metode yang namanya find KTH. Mencari K kesekian, tapi dia yang terkecil, smallest. Nah, metode ini bekerja dengan memasukkan seluruh materi ke dalam heap, kemudian menghapus elemen terbesar sebanyak N dikurang K. Sini, menghapus N dikurang K kali, sehingga elemen yang tersisa pada root merupakan elemen terkecil ke K. Kemudian untuk implementasinya bagaimana? Nah, di sini ada app-nya. Jadi itu misalnya ada diberikan array nih 1, 7, 2, 8, 9 dan tanya 3. Maka elemen terkecil ketiga adalah 7. Nah, gitu. Kemudian di sini ada studi kasus yang kedua, yaitu nilai max elemen pada string. Jadi kita memanfaatkan heap juga. Jadi nanti diberikan sebuah array dan program harus membalikan array dengan nilai elemen terbesar dari elemen sebelumnya gitu. Jadi bagaimana studi kasus ini diselesaikan? Jadi ada implementasi code ini. Jadi, studi kasus yang kedua kan tadi adalah menentukan nilai maksimum pada string data melalui metode yang namanya adalah max element stream. Nah, pada metode ini, setiap elemen dimasukkan ke heap secara bertahap dan nilai maksimum saat itu diambil dari root heap sehingga menghasilkan array baru yang berisi nilai maksimum dari elemen-elemen sebelumnya. Gitu. Jadi pengimplementasiannya seperti ini. Jadi ada kode program khusus untuk menangani kasus yang studi kasus yang kedua pada HIP. Kemudian ada juga app.java-nya untuk pengimplementasiannya. Dan untuk hasil di terminalnya seperti ini. Misalnya diberikan array awalnya adalah 1, 5, 2, 9, 3, dan 6. Maka hasil max stringnya adalah seperti berikut. 1, 5, 5, 9, 9, 9 sesuai dengan yang diharapkan pada modul. Jadi sehingga nilai duanya tadi diganti menjadi 5. Kenapa? Karena nilai 5 itu merupakan nilai terbesar dari elemen yang sebelumnya. Ya, jadi em, begitu penjelasan untuk grab dan sheet. Jadi setelah penjelasan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa struktur data grab dan sheet ini memiliki peran penting dalam penyelesaian berbagai masalah komputasi. Misalnya grab di sini. Grab di sini digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek dalam membentuk vertex atau objeknya dan edge atau hubungan antar vertexnya sehingga memudahkan pemodelan berbagai sistem seperti jaringan atau peta jalur. Sementara itu untuk si heap sendiri, ya, si heap sendiri ini digunakan untuk mengelola eh, elemen berdasarkan prioritas tertentu. Dan pada heap ini ada implementasi max heap yang memungkinkan operasi seperti penyusupan elemen atau insert dan penghapusan elemen terbesar atau remove dilakukan secara efisien. Jadi mungkin itu penjelasan saya mengenai praktikum kali ini mengenai grab dan heap. Semoga para penonton dapat mengerti dan lebih memahami lagi mengenai konsep struktur data dari Grab dan Hip ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Horus.